Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian, semoga kalian sampai saat ini masih tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, hari ini Sabtu tanggal 9 Mei 2020. Alhamdulillah, di dalam kegiatan pesantren Ramadan ini, khususnya untuk kelas 8, sudah memasuki hari yang terakhir, yaitu hari ini. Seperti biasa, setelah kalian tadarus Al-Quran, kemudian dilanjutkan dengan sholat duha. Setelah itu memasuki sesi yang pertama di hari ini. Sesi yang pertama ini materinya adalah sirah nabawi atau sirah nabawiyah atau sejarah Nabi. Sejarah Nabi, tentang sejarah Nabi atau sejarah Rasul, sejarah Nabi Muhammad sebelum menjadi Rasul. Kemudian dilanjutkan tentang dakwahnya Rasulullah di periode Mekah dan periode Madinah. Bapak jelaskan secara singkat saja materinya, kemudian kalian seperti biasa boleh mencari sumber dari mana saja, ya. Disebutkan sejumlah riwayat bahwa Nabi dikala mudanya, ya, ketika masih muda, ketika belum menjadi nabi, dia adalah sebagai seorang penggembala kambing, ya, penggembala kambing. Beliau menggembala kambing di perkampungan Bani Sa'ad. Selain itu juga disebutkan bahwa ketika beliau berusia 24 tahun, beliau pergi berdagang ke negeri Sam. Adapun modal yang dimilikinya itu yaitu modal dari Khadijah. Nah, Khadijah binti Khuwailid ini adalah seorang saudagar wanita keturunan bangsawan, dan dia adalah seorang yang kaya raya. Dia mempekerjakan tenaga laki-laki dan melakukan sistem bagi hasil. Tatkala sampai ke telinga Khadijah, ya, ada suatu kabar bahwa ada seorang anak yang bernama Muhammad. Dia terkenal dengan perilakunya yang baik, dengan kejujuran bicaranya, amanah, dan akhlaknya menjadi akhlak yang mulia. Ketika mendengar kabar seperti itu, kemudian Khadijah ini mengutus seseorang, ya, untuk menemui beliau, untuk diajak atau untuk memperdagangkan barang dagangannya ke negeri Sam dengan imbalan yang paling istimewa yang tidak pernah diberikan kepada para pedagang lain.
dengan didampingi seorang budak laki-laki, ya, seorang budak Khadijah yang bernama Maisarah. Beliau pergi menuju ke laki-laki, ya, menuju ke seorang laki-laki yang dikabarkan anak yang paling baik. Kemudian setelah sampai, bertemulah dengan Muhammad. Setelah ditawarkan, kemudian akhirnya Muhammad menerima tawaran tersebut, ya, menerima tawaran dari Khadijah. Dan akhirnya berangkatlah dengan Khadijah bersama budak tersebut hingga sampai ke negeri Sam. Akhirnya disitulah Nabi Muhammad berdagang di negeri Sam. Kemudian singkatnya cerita, dia sampai tinggal di situ sampai menjelang usianya yang ke-40 tahun. Dia sudah terlalu biasa memisahkan diri dari kegalauan masyarakat, sehingga dia menyendiri dan pergi menuju ke Gua Hiro. Di tempat inilah beliau menerima wahyu yang pertama, wahyu yang diberikan oleh Allah melalui malaikat Jibril, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Dengan wahyu pertama ini, maka beliau telah diangkat menjadi nabi utusan Allah. Namun ketika menerima wahyu yang pertama ini, belum ada perintah. Belum ada perintah atau belum diserukan untuk berdakwah. Beliau hanya belajar membaca dengan wahyu yang pertama ini. Namun setelah turun wahyu yang kedua, yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1-7, ini adalah perintah Allah. Dengan diturunkannya perintah itu, mulailah Rasulullah berdakwah, menyampaikan dakwahnya. Dakwah yang pertama disampaikan oleh beliau adalah kepada orang-orang terdekat, kerabat terdekat, yaitu dengan cara diam-diam, ya, dengan cara diam-diam. Terus, ya, sampai ceritanya berlanjut, tetapi kalian cari sumber dari mana saja boleh dilanjutkan, ya. Ceritanya sampai Nabi atau Rasulullah ini berdakwah di kota Mekah, dan kemudian setelah di kota Mekah lanjut sampai ke Madinah. Nah, di situ singkatnya cerita, kalian nanti sumbernya dari mana saja boleh, ya. Ini saja cerita singkat yang Bapak jelaskan. Kemudian di sesi yang pertama ini, tugas kalian adalah mengisi pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, mukjizat apa, ya? Perhatikan yang pertama, mukjizat apa saja yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, sebutkan orang-orang yang pertama masuk Islam. Yang ketiga, mengapa penduduk Mekah menolak ajaran Islam yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, sebutkan tujuan hijrah Nabi dan para
sahabat. Yang kelima, apa alasan Nabi Muhammad hijrah ke Madinah? Kalian sebutkan, kemudian jawabannya ditulis, lalu dikirim ke wali kelas masing-masing. Ini di sesi yang pertama. Nanti akan Bapak lanjutkan di sesi yang kedua. Nah, itu saja di sesi yang pertama ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.